Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, ketika misalnya di sini kita memiliki sebuah reservoir yang memiliki nilai temperatur tinggi, atau kita tuliskan sebagai T hot di sini, TH. Lalu kita memberikan sebuah mesin di antara reservoir yang memiliki temperatur yang tinggi tersebut. Lalu kita akan memberikan atau akan terjadi pentransferan panas dari reservoir panas tersebut, dan kita sebut sebagai Q1 ke arah mesin, dan dalam mesin tersebut akan melakukan kerja sehingga energi akan dihasilkan, kelebihan dari energi tersebut, kelebihan panas akan ditransfer ke reservoir memiliki nilai temperatur yang rendah atau dingin, sehingga ketika kita misalnya kita lihat bahwa mesin yang efisiensinya sangat baik dapat diciptakan ketika mesin tersebut dapat mentransfer panas dari temperatur reservoir memiliki temperatur tinggi ke reservoir memiliki temperatur rendah. Nah, kita akan mendapatkan mesin yang memiliki nilai efisiensi tinggi ketika kita simpan mesin tersebut di antara kedua reservoir tersebut. Nah, misalnya di sini kita memberikan reservoir yang sama namun dengan jarak tertentu. Nah, kita gambarkan dan di sini kita tuliskan sebagai T hot, dan lalu di bawahnya adalah T cold atau reservoir yang memiliki temperatur rendah. Lalu misalnya di sini kita tempatkan mesin super atau super engine, biasanya kita sebut dengan super engine. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum kedua termodinamik, maka kita akan mengetahui tentang reaksi yang berlangsung spontan ketika nilai entropinya lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita memiliki super engine di sini, kita akan mendapatkan besarnya usaha, yakni sebesar W plus X. X ini merupakan parameter dari penambahan energi. Artinya menandakan bahwa energi yang dihasilkan oleh super engine ini lebih besar dibanding dengan mesin yang tadi kita ciptakan. Nah, lalu kita akan mendapatkan nilai dari Q2 adalah sebesar Q1 min W kali 1 plus X. Nah, karena kita tahu bahwa Q2 itu sendiri adalah total dari energi atau total dari panas yang dihasilkan dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dihasilkan dalam sistem tersebut. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa nilai dari panasnya kalor yang tertransfer ke reservoir memiliki temperatur yang rendah adalah Q1 min W dikali 1 plus X. Nah, di sini kita misalnya gambarkan mesin Carnot. Nah, kita akan melakukan hal yang sama terhadap Carnot reverse ini atau mesin Carnot ini. Nah, kita akan mendapatkan produk yakni Q1 min W. Namun, kita balikkan proses yang terjadi dalam sistem tersebut adalah dari yang memiliki reservoir lebih rendah temperaturnya menuju ke reservoir memiliki nilai temperatur lebih tinggi. Nah, kita simpan di sini Q1 dikurangi W dikalikan dengan 1 plus X. Nah, lalu kita dapat lihat di sini bahwa ketika kita melakukan mesin Carnot pembalik, maka yang kita dapatkan adalah bukan kerja yang dihasilkan, namun kerja yang diberikan oleh lingkungan terhadap sistem itu sendiri.
sehingga kita akan dapatkan besarnya kerja yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem adalah W dikali 1 plus X, dan mesin tersebut akan menghasilkan Q1 dikali 1 plus X menuju ke reservoir memiliki temperatur lebih panas atau temperatur lebih tinggi. Nah, artinya bahwa kerja di sini sekali lagi yang dihasilkan adalah kerja dari lingkungan terhadap sistem. Nah, kita dapat lihat bahwa adanya perbedaan arah sistem, di mana ketika kita memiliki mesin super engine, kita akan menghasilkan kerja. Nah, kita akan lihat di sini bahwa super engine ini akan menghasilkan kerja, dan kerja yang dihasilkan oleh super engine ini akan ditransfer ke mesin pembalik atau Carnot reverse. Nah, kita akan tulis di sini. Di sini kita gambarkan kembali panjangnya reservoir, dan di sini kita akan tuliskan atau kita gambarkan satu sistem kembali. Nah, di sini kita lihat, misalnya kita akan mengkombinasikan dua mesin yang di dalamnya terdapat super engine. Kita akan gambarkan ditambahkan dengan mesin Carnot reverse atau mesin pembalik. Nah, lalu akan seperti apakah sistem ini bergerak? Kita akan lihat bahwa ketika kita memberikan suatu kalor terhadap super engine, kita akan menghasilkan produk di mana misalnya produk merupakan Q1 min W dikali 1 plus X, sedangkan pada mesin Carnot pembalik kita akan mendapatkan nilai awal dari kalor yang diberikan adalah sebesar Q1 min W dikali dengan 1 plus X. Artinya bahwa aturan di mana negatif W dikali 1 plus X ada kesamaan dari dua mesin ini, namun yang berbeda adalah nilai dari Q1-nya itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa untuk super engine bahwa yang kita lakukan adalah mentransfer panas dari TH ke TC, artinya adanya transfer panas dari super engine ke reservoir yang lebih dingin. Sedangkan pada mesin Carnot pembalik, sistemnya adalah dari reservoir yang dingin menuju ke reservoir yang panas melewati sistem kerja mesin Carnot reverse, sehingga kita dapat hitung atau dengan metode eliminasi kita akan mencari kombinasi dari keduanya. Kita akan tambahkan nilai Q1 kali 1 plus X dikurangi dengan W kali 1 plus X, kita kurangi dengan Q1 plus W kali 1 plus X, sehingga kita dapatkan nilai TC, yakni sebesar Q1X. Nah, lalu kita ingin tahu berapakah besarnya panas yang didapatkan oleh reservoir yang memiliki temperatur yang tinggi. Kita akan menggunakan metode eliminasi kembali, bahwa sebelumnya kita tahu bahwa kita dapat mengurangi nilai dari Q1 dikali 1 plus X, kita kurangi dengan Q1. Oke, di sini kita akan kurangi sehingga yang dapat kita dapatkan adalah di sini besarnya Q1X. Nah, lalu kita lihat di sini apakah yang terjadi, bahwa tidak terdapat eksternal energi atau energi dari luar yang memberikan kerja ke dalam sistem, karena kita lihat bahwa besarnya panas yang dihasilkan oleh sistem hasilnya sama. Artinya bahwa tidak ada kerja yang dihasilkan yang ditransfer keluar atau yang masuk ke dalam sistem tersebut. Atau kita dapat lihat bahwa besarnya kalor yang ditransfer oleh reservoir yang bersuhu rendah ke reservoir yang bersuhu tinggi nilainya sama, baik sebelum melewati mesin tersebut ataupun sesudah melewati mesin tersebut.
Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya di sistem ini? Di sini terdapat perubahan dari entropi universe-nya. Kita dapat hitung untuk reservoir panas, kita tuliskan sebagai Q1X per T hot atau temperatur dari reservoir panas ini. Kita kurangi dengan nilai Q1X per temperatur dari reservoir yang dingin. Nah, Q1X per T cold memiliki nilai yang lebih besar karena kita tahu besarnya temperatur cold itu lebih rendah daripada temperatur hot, sehingga kita akan memiliki nilai entropi lebih kecil dari 0. Nah, ini artinya bahwa sistem ini berlangsung tidak sesuai atau tidak memenuhi hukum termodinamika kedua. Nah, sehingga proses terdapat mesin ini dapat dikatakan memiliki kemungkinan yang sangat kecil. Nah, namun inilah suatu konsep dari mesin Carnot itu sendiri, bahwa ketika kita memiliki dua sistem yang digabungkan menjadi satu, kita harus menghitung terlebih dahulu atau kita harus memperkirakan terlebih dahulu bagaimana gerak sistem tersebut. Nah, lalu jikalau kita ingin mengetahui besarnya efisiensi dari mesin Carnot, kita dapat tuliskan sebagai 1 min TC per TH atau 1 dikurangi temperatur reservoir yang dingin dibagi dengan temperatur reservoir yang panas. Ketika kita memiliki temperatur panasnya di 500 Kelvin, lalu besarnya reservoir dinginnya 300 Kelvin, sehingga untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dari mesin Carnot tersebut, kita dapat tuliskan sebagai 1 dikurangi 300 per 500, sehingga nilai efisiensinya adalah sebesar 2 per 5 atau 0,4, atau dalam persentase kita tuliskan sebagai 40% nilai efisiensi dari mesin Carnot tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya bergantung pada nilai temperatur pada reservoir yang jadi ditinjau tersebut dalam sistem ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.